Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apakah kalian pernah berpikir bagaimana kematian itu datang? Apakah kalian pernah merasakan takut akan gimana datangnya malaikat maut menjemput kita? Di sini aku ingin ngebahas tentang kematian dalam ajaran Islam tentunya. Nah, dan aku juga bertanya dengan ChatGPT apa dan gimana perjalanan ketika mendekati ajal. Di sini dijelaskan perjalanan seseorang menjelang ajal dijelaskan dengan cukup rinci di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tanda-tanda menjelang ajal. Seseorang yang akan meninggal biasanya menunjukkan tanda-tanda fisik dan spiritual, lemah dan berat untuk bergerak, nafas menjadi pelan dan tersengal, mata mulai menatap kosong karena ruh sudah sampai di tenggorokan, keringat dingin di dahi, jari-jari mulai kaku, hati merasa gelisah, jiwa tidak tenang. Maka mengapa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat, sedangkan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Quran Surat Al-Waqiah ayat 83-85. 2. Kedatangan malaikat maut. Ketika ajal tiba, malaikat maut atau Israel datang untuk mencabut ruh. Kalau untuk orang yang beriman, malaikat datang dengan wajah yang putih bersinar, membawa kain kafan dari surga. Ruh dicabut dengan lembut seperti tetesan air dari mulut kendi. Disambut oleh malaikat lain yang membawa wewangian dari surga. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati. Quran Surat Fussilat ayat 30. Kalau untuk orang kafir atau durhaka yang banyak dosanya, malaikat datang dengan wajah hitam, membawa kain kafan dan neraka. Ruh dicabut dengan kasar seperti mencabut besi berduri dari kain basah. Disambut malaikat yang membawa bau busuk dari neraka. Malaikat akan memukul wajah dan punggung mereka seraya berkata, rasakanlah azab neraka yang membakar. Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Begitu mengerikannya ketika orang-orang durhaka dan kafir dicabut. Terus kenapa kita masih juga membuat dosa dan maksiat terus di dunia ini? Lalu yang ketiga, ruh menuju alam barzah. Setelah dicabut, ruh orang beriman dibawa naik ke langit. Pintu-pintu langit dibuka dan dicatat namanya di Illiyin. Illiyin itulah tempat catatan orang-orang soleh. Ruh orang durhaka atau kafir ditolak dari langit, namanya dicatat di Sijjin. Orang-orang celaka itu dilempar kembali ke bumi. Kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah itu, yang keempat, di alam barzah atau alam kubur. Setelah dikubur, dua malaikat yaitu Mungkar Nangkir datang untuk menguji 3 pertanyaan utama. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan itu akan tiba setelah 7 langkah orang yang terakhir di kuburan kita. Apa tidak gemetaran kita pas malaikat itu datang kepada kita? Aku sangat gak kebayang pokoknya seremnya nanti di alam kubur itu. Jawaban orang beriman, Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Kuburnya dilapakkan seluas mata memandang dan diperlihatkan tempatnya di surga. Jawaban orang kafir atau durhaka, bingung dan tidak bisa menjawab. Kubur menjadi sempit, dihimpit, dipukul palu besar dan diperlihatkan tempatnya di neraka. Kematian itu
adalah awal perjalanan menuju kehidupan akhirat. Bagi seorang muslim, ini momen yang sangat penting untuk bertaubat, memperbanyak amal, dan mempersiapkan diri. Setiap jiwa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberi balasan dengan sempurna. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Nah, itu tadi jawaban-jawaban yang dijawab oleh ChatGPT atas pertanyaan aku tadi. Nah, setelah dipikir-pikir, kalau kita ingat kembali dosa-dosa kita, pasti kita akan takut dengan adanya nanti kematian dan hari akhir. Nah, selanjutnya mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas gimana perjalanan kita nanti di akhirat, di padang mahsyar terutama. Setelah perjalanan ruh di dunia, lalu ke alam barzah, terus ke akhirat. Oke, sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.